Perkenalkan, nama saya Airi Wajudi dari SMKN 1 Sintang kelas Ek TBSM. Di sini saya akan mengamati ekosistem di lingkungan sekitar. Ekosistem yang saya amati di sini adalah kolam, yang dimana di dalamnya terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Namun sebelum dimulai, terlebih dulu kita harus mengetahui apa itu ekosistem, komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Sistem ekologi menurut ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Ekosistem sendiri memiliki dua komponen, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup atau organisme hidup, contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sementara komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari zat atau organisme tak hidup atau benda mati, contohnya seperti air, tanah, udara. Pada ekosistem juga terdapat sebuah hubungan, yang contoh hubungan tersebut misalnya rantai makanan merupakan hubungan timbal balik antara konsumen dan produsen. Misalnya contohnya pada ekosistem sawah terdapat padi yang merupakan produsen, kemudian padi dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1, misalnya tikus. Kemudian tikus diburu oleh konsumen tingkat 2 seperti ular. Kemudian ular diburu oleh konsumen tingkat 3 seperti elang. Kemudian elang yang mati diuraikan oleh pengurai berupa cacing atau organisme pengurai lainnya. Kemudian pengurai tersebut berfungsi atau memiliki kegunaan untuk menyuburkan tanah, dan tanah yang subur akan memiliki zat yang sangat baik untuk produsen seperti padi, hingga terjadilah hubungan timbal balik antara makhluk hidup tersebut. Pada ekosistem kolam ini terdapat dua komponen, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen-komponen biotiknya antara lain sebagai berikut. Komponen biotik yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan kecil yang terdiri dari rumput-rumputan dan pepohonan-pepohonan kecil, yang dimana tumbuhan dan juga rumputan kecil ini merupakan makhluk hidup yang memerlukan air untuk berkembang biak. Komponen-komponen abiotiknya sendiri terdiri dari air, pasir, dan juga batu kerikil. Ada juga cahaya matahari dan juga udara. Dua jenis komponen ini saling bergantungan, yang dimana kegantungan ini sering terjadi pada ekosistem. Misalnya, air merupakan tempat hidup bagi ikan yang merupakan komponen biotik. Tanpanya air, ikan tidak akan bisa hidup. Selain ikan, ada juga tumbuh-tumbuhan kecil yang juga membutuhkan air. Manfaat bagi manusia sendiri ada cukup banyak. Misalnya dengan adanya air, tempat tersebut bisa digunakan untuk memelihara ikan atau menggunakannya untuk mencuci kendaraan. Demikianlah pengamatan saya tentang ekosistem di lingkungan sekitar. Jadi kesimpulannya bahwa setiap ekosistem memiliki individu yang berbeda dan selalu saling bergantungan.